Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biasa sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, insya Allah untuk temuan kita yang keempat ini ya, kita akan membahas tentang pemilihan lokasi pabrik ya. Jadi setelah kita kemarin sudah menentukan spesifikasi pabrik ya, jadi produknya kita udah, ya kan. Kemudian lihat produk berarti jenis pabriknya ya nama pabriknya. Kemudian juga kapasitasnya sudah. Nah, kita saatnya kita pingin di mana nih ya? Kita pengen mendirikan pabriknya itu di mana. Nah, jadi kita pilih lokasinya. Ini termasuk faktor termasuk step ya, tahap yang paling penting ya mungkin ya. Paling utama, paling penting karena ini efeknya akan jangka panjang ya kan, jangka panjang. Artinya keberlangsungan satu pabrik itu jadi dari lokasinya. Ya kalau kembali ke kapasitas kan lebih ke pasar ya kan, kapasitas, lebih ke pasar kan ya. Ke pemenuhan kebutuhan pasar. Ya kalau ini sangat penting sekali ya. Ini kayak kalian milih lokasi rumah ya, kalau kalian bikin nanti mendirikan rumah, ceritanya rumahnya pengen di mana gitu. Nah, itu artinya kan sampai jangka panjang kan. Ya kalau rumah kan biasanya ya sampai seumur hidup, ya kan. Nah, ini seperti halnya juga dengan lokasi pabrik. Jadi ini sangat penting sekali. Ini banyak sekali faktor-faktor yang akan menentukan ya bagaimana lokasi pabrik yang cocok ya untuk pabrik kita ya. Dan lokasi pabrik yang satu dengan lokasi pabrik yang lain biasanya akan berbeda ya, tergantung jenis pabriknya. Ya. Kemarin ada B2B, ada B2C, ya. Itu biasanya beda ya lokasinya. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Jadi lokasi dan tata letak pabrik. Nah, di sini kita akan fokus ke lokasi ya. Kalau tata letak pabrik nanti lebih ke layout ya. Layout artinya kayak penataan kantornya, alat-alat proses, kemudian di utilitasnya, terus di mana itu nanti mungkin ke teman-teman yang selanjutnya ya. Ini kita lebih ke fokus ke lokasinya dulu ya, lokasi pabriknya. Ya, tempat pendirian pabriknya itu akan didirikan. Nah, lokasi pabrik ini ya sangat penting tadi kan ya, itu jangka panjang, ya jangka panjang. Memang itu sangat penting sekali ya. Jadi ini nanti di mana lokasi pabrik yang bagus supaya nanti lingkungan kerjanya itu efektif dan efisien, ya kan. Jadi banyak faktor nanti ya. Kalau ini mungkin lebih kalau ke pabriknya, jadi kan pekerjaannya kan yang paling utama, ya kan. Pekerja kan yang paling utama mungkin ya. Jadi bagaimana lokasi pabrik yang tepat itu akan memberikan lingkungan kerja yang efektif dan efisien bagi para pekerja. Kemudian kalau pekerjaannya nyaman, otomatis kan lingkungan kegiatan operasionalnya akan semakin efektif kan ya. Otomatis kalau semakin efektif akan menjadi ekonomis. Ya kan? Ya kita mungkin bisa bayangkan ya lokasi pabrik misalkan di Jawa dengan di Pulau Luar Jawa, misalkan di Kalimantan, di tengah hutan gitu kan, buka pabrik itu kan beda ya rasanya dengan kalau bukanya di Jawa. Seperti itu. Nah kemudian kalau itu pendirian pabrik ya itu diharapkan itu dapat menimbulkan ya atau mewujudkan suatu kawasan industri ya. Kalau misal satu pabrik berdiri ya kan cocok kemudian pabrik berdiri lainnya, yang pabrik yang lain berdiri ya meskipun dengan produk yang berbeda ya. Kemudian berdirilah beberapa pabrik itu akan kita suatu kawasan industri ya. Atau sebaliknya dari awal memang pemerintah sudah memberikan ya sudah menciptakan sudah membangun ya suatu kawasan industri ya kawasan industri kemudian dengan harapan industri-industri itu mau berinvestasi atau mau menempatkan lokasi pabriknya di tempat tersebut. Ya banyak sekali kan kawasan industri. Kalau kayak yang dekat di Semarang ya kawasan industri Terboyo misalkan. Itu banyak sekali industri di situ. Itu dekat dengan laut, ya kan. Kemudian juga transportasi juga lancar, ya kan di jalur Pantura, ya seperti itu. Nah, ya akibatnya nanti ya bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ya atau PAD. Ya, seperti itu. Nah, untuk menetapkan lokasi pabrik itu faktornya banyak sekali, nanti ada sekitar 10. Nah, ini saya coba ya, kalian nah, saya mau brainstorming untuk ini, lokasi pabriknya.
Coba kalian apa namanya masuk komenti.com kemudian masukkan kode ya saya share di chat ya, chat Zoom. Ya silakan sekarang. Kira-kira menurut kalian apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan lokasi pabrik? Saya ingin tahu. Ayo silakan. Kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dalam penetapan lokasi pabrik? Halo, Lagi dipikir, Pak. gimana? Lagi Lagi mikir. dipikirin, Pak. Oke. Luas area, kondisi geografis, penduduk. Oke. Kalau luas area mungkin itu lebih ke layout ya, luas area ya. Kalau lokasi itu lebih tempatnya ya. Kalian pengen tempatnya di mana gitu. Pertumbuhan dan ekonomi, ya. SDA, SDM, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi geografis, apalagi. Yang penting apa yang penting dalam Dekat suatu dengan bahan baku. ya bahan baku ya, produksi ya. Kalau suatu industri ya, chemical plant, dia ada bahan baku, ada produk. Bahan baku, ke sumber daya alam ya termasuk bahan baku ya. Ekonomi tempat strategis, ya. Apalagi ketersediaan infrastruktur, ya, jalan, ya kan infrastruktur ya. Jalan, pelabuhan, dekat dengan laut, oke, bisa. Laut itu ada kaitannya apa nanti? Dengan air ya kan, utilitas. Bisa buang limbah, nah bagus ya limbah, itu penting ya. Jadi nggak hanya bahan baku dan produk, tapi juga kita harus mikir nanti buang limbahnya gimana, seperti itu ya. Kalau misalnya kita menempatkan suatu apa namanya dekat dengan pemukiman, nah itu kalau buang limbah, nah itu bisa kacau nanti kan ya. Atau limbah kita cair, tapi kita nggak dekat dengan sungai, nah, itu buang limbahnya gimana gitu. Itu penting ya. Jadi bahan baku, ya produk, limbah, ya SDM, geografis, risiko bencana, oke bagus ya. Jangan mendirikan pabrik dekat dengan Gunung Merapi, misalkan. Di infrastruktur, ya transportasi ya termasuk dalam infrastruktur ya. Kayaknya cukup itu ya, itu bisa mewakili ya. Oke, jadi ini banyak sekali ya untuk apa namanya untuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya dalam penetapan lokasi pabrik ya. Artinya lokasi yang pabrik tetap tadi ya, itu akan menimbulkan lokasi kerja yang efektif, efisien, ya akibatnya nanti bisa meningkatkan ya operasional perusahaan, ya, sehingga menjadi lebih ekonomis dan otomatis kalau semakin ekonomis akan dapat pendapatan yang lebih banyak, yang menguntungkan. Ya. Jadi sangat penting sekali ya. Biasanya kita milih rumah ya, rumah kita kan untuk jangka panjang mungkin seumur hidup ya. Nah itu nanti ya rumah yang lokasi mana harus lokasi yang nyaman ya kan, nyaman bagi keluarga gitu. Oke, beberapa apa namanya? Ini beberapa faktor ya untuk dalam penetapan lokasi pabrik. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Tadi ya, bahan baku sangat penting sekali ya, bahan baku. Ya, seperti halnya kemarin apa namanya kita menentukan produk, kita juga melihat bahan bakunya ya. Bahan bakunya ada enggak gitu kan ya. Kapasitas juga demikian. Kita melihat kapasitas, kita lihat bahan bakunya. Bahan bakunya tercukupi enggak nanti kira-kira? Kita bisa dapat enggak? Gitu kan? Ini bahan bakunya dari dalam negeri atau dari luar negeri enggak? Jadi ketersediaan bahan baku. Yang kedua adalah pemasaran tadi ya, marketing ya, pemasaran. Jadi bahan baku katanya dengan tadi bahan baku ya, kalau pemasaran katanya dengan produknya ya, bagian hilirnya. Kemudian utilitas tadi ya kan ada dekat dengan laut, dekat dengan sungai, itu termasuk dalam utilitas. Kemudian keadaan geografis tadi kan geografis ya.
Tadi bisa dari lokasinya apa namanya kebencanaan, ya kan. Kemudian juga geografi strategis masyarakatnya, ya. Jadi masyarakatnya itu kira-kira nanti seperti apa. Jadi keadaan geografis dan masyarakat. Kemudian transportasi tadi ya, infrastruktur dan transportasi. Kemudian tenaga kerja ya, SDM. Kemudian buangan pabrik tadi kan ya, buang limbahnya gimana? Itu waste disposal ya. Buangan pabrik dan pembuangan limbahnya ya. Jadi buangannya sendiri ya jenisnya maupun cara pembuangannya. Kemudian site ya dan karakteristik lokasi ya. Kemudian yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Ini penting sekali ya. Oke, mungkin kita mulai dari ketersediaan bahan baku ya. Oke, sebelum itu ya ini kita bisa klasifikasikan ya. Jadi ada yang namanya faktor utama, ada yang namanya faktor khusus ya. Kalau faktor utama ini 4 faktor yang pertama tadi ya. Jadi bahan baku, ya, pemasaran atau marketing, kemudian utilitas, kemudian keadaan geografis dan masyarakatnya. Kalau faktor khusus tadi yang 5 ke bawah ya, transportasi, tenaga kerja, buangan pabrik, pembuangan limbah, ya, aset dan karakteristik lokasi, kemudian peraturan perundang-undangan. Kita mulai dari ketersediaan bahan baku ya. Jadi lokasi yang dipilih sebaiknya sebisa mungkin ya dekat dengan sumber bahan baku. Ya untuk mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan ya. Ini sangat penting sekali ya. Kalau bahan bakunya jauh, otomatis transportasinya akan semakin cost ya kan, costnya akan semakin tinggi. Kemudian juga dengan penyimpanan, Pak. Apa kaitannya dengan penyimpanan? Kira-kira apa kaitannya dengan penyimpanan? Bahan baku dengan penyimpanan apa? Kalau bahan bakunya jauh, penyimpanannya gimana? Ada yang tahu? Halo? Dan tahu nggak? Coba dijawab aja. Kalau bahan bakunya jauh, berarti kita harus nyetok bahan baku Pak di pabrik Pak. Iya, kalau bentuknya jauh, otomatis kita untuk memastikan kelangsungan sebuah industri ya, sebuah pabrik, ya supaya continue berarti kan tidak ada berhentinya, dia akan continue ya kan, ya 24 jam ya. Nah itu harus tersedia terus ya, jadi penyimpanannya akan semakin banyak, kita harus nyetok, ya nyetoknya akan semakin besar. Otomatis kalau nyetoknya banyak, ukuran dari kapasitas dari tangki penyimpannya itu harus semakin besar pula. Misalkan dia harus impor nih, kita harus bikin mungkin sebesar 21 hari ya kapasitas penyimpanannya. Itu kan sangat sangat ini sekali kan ya dibandingkan kalau misal dekat dengan bahan baku. Misalkan tinggal ngetap nih, kita tinggal ngambil disalurkan pakai pipa. Nah, itu mungkin kita nggak perlu ada tangki penyimpan, ya. Kita langsung pipa, langsung masuk ke proses seperti itu. Jadi sangat penting sekali nih. Jadi dekat dengan bahan baku. Makanya kemarin saya sampaikan kalau bisa kalau bikin pabrik itu bahan bakunya dari dalam negeri dulu ya, diusahakan dari dalam negeri. Ya, kalau nggak ada, kalau misal memang harus dari luar negeri ya dari luar negeri, tapi dilihat nanti apa namanya tadi itu, yaitu transportasi dan penyimpanannya itu akan efeknya di situ ya. Jadi dari kalau bahan baku tadi ya dari letaknya ya, dari letaknya itu seperti apa? Tadi jauh atau dekat kan? Kalau semakin dekat semakin bagus ya kan? Mengurangi biaya transportasi dan juga biaya untuk mendirikan tangki penyimpanannya ya kan? Fixed cost-nya ya, capital cost-nya akan dikurangi. Itu dari letaknya. Kemudian dari kapasitas dan lama waktu tersedianya bahan baku, ya tadi penyimpanannya. Kalau penyimpanannya harus cukup lama, ya untuk menstok kita harus kapasitas penyimpanannya juga harus semakin besar, ya kan? Lama waktu tersedianya bahan baku, kalau jauh tadi misalnya diimpor, ya juga tadi lama. Ya kalau semakin lama otomatis kapasitas penyimpanan juga akan semakin besar. Selain itu juga ini ya, kan ada juga bahan baku itu, misalkan bahan bakunya itu bio ya, material. Ya, itu biasanya ada bahan baku yang dia tidak tahan lama, misal seperti itu. Ya, jadi ini harus dipertimbangkan. Kemudian kualitas sesuai standar bahan baku yang dibutuhkan. Ya, jadi mungkin ada juga ini dekat nih dengan bahan baku, tapi kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Jadi yang namanya pengendalian kualitas itu ada juga nggak hanya di kualitas produknya ya, tapi ada juga di pengendalian kualitas bahan baku. Ya, jadi kalau nanti masuk ke penilaian kualitas ya, kalau pengendalian kualitas itu ada bahan bakunya, ya apa, ya harus sesuai dengan spek yang kita inginkan, kemurniannya berapa, ya impuritasnya seperti apa aja, ya kemudian ada pengendalian di prosesnya, lebih ke proses kontrol,
kemudian ada di quality control di bagian produk. Ya, sebelum dipasarkan ke customer atau konsumen, ini harus sesuai dengan spek. Ya, nah ini kita di bahan bakunya, ya. Di bahan bakunya harus sesuai dengan speknya. Oke, kita dekat dengan bahan baku, tapi kualitasnya sangat ini sekali. Misalkan ya, kita butuh mineral, ya. Kita bikin pendirian pabrik di dekat lokasi tambang, ya kan. Ya namanya tambang kan biasanya dia penambangannya aja ya, belum ada prosesnya. Itu kan biasanya masih kotor sekali kan, ya, impuritasnya masih banyak, harus diproses lagi kan ya. Nah, itu nggak bisa kita langsung ambil. Nah, kalaupun kita ambil, kita harus bikin suatu pretreatment khusus kan ya, unit pretreatment lagi ya. Itu kan cost juga. Nah, bisa mungkin kita ambil ya ini, artinya kita dengan bahan baku yang bahan bakunya itu sesuai dengan spek kita, ya. Tidak hanya dekat, tapi juga sesuai dengan spek, ya. Jadi seperti itu ya. Kualitas sesuai dengan standar bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian cara mendapatkan dan pengangkutan bahan baku, tadi kaitannya dengan transportasi, ya kan? Pendapatannya gimana nih? Ya, kalau dia apakah ini bisa lewat jalur darat ya, atau jalur laut, ya kita seperti itu. Ya kalau lebih dekat dengan jalur laut, ya kita mungkin dengan pabrik dekat dengan laut seperti itu. Jadi cara mendapatkan dan pengangkutan bahan baku itu sangat penting sekali ya. Kaitannya dengan transportasi, semakin dekat ya dia biaya transportasi akan semakin rendah. Kalau semakin jauh ya semakin mahal nanti. Ini sangat penting sekali ya, ketersediaan bahan baku. Itu salah satu faktor utama yang harus kita pertimbangkan dalam penetapan lokasi pabrik. Kemudian pemasaran ya, marketing ya, lokasi pabrik dipilih yang dekat lokasi pemasaran produk ya. Dekat dengan lokasi pemasaran produk dan mudah sarana pengangkutan produk ya. Jadi nggak hanya bahan baku ya, tapi juga produk ya. Jadi hulu dan hilirnya ini harus kita pertimbangkan dua-duanya ya. Jangan sampai kita lebih prefer ke bahan bakunya, ini kita yang dekat dengan bahan bakunya nih. Tapi ternyata dia jauh dengan target pasar kita ya. Misalkan di luar Jawa ya, di tengah hutan misalkan. Ini dekat dengan ini nih bahan bakunya, tapi untuk pemasarannya agak susah. Jadi tidak hanya bahan baku, tadi ya bahan baku katanya dengan hulu ya. Kemudian marketing, pemasaran katanya dengan di hilirnya atau produknya. Jadi yang pertama daerah untuk pemasaran produknya ya. Tadi yang namanya kita melihat pabrik kan kita harus mensurvei dulu kan ya pasarnya, tadi kita di mana pasarnya, ya kan? Kita mungkin sudah mulai mensurvei kan ya pasar kita di mana ya. Ceruk pasar kita berapa persen, misalkan seperti itu. Jadi daerah untuk pemasaran produknya, kalau misal daily product ya, biasanya kan kalau daily product artinya produk-produk keseharian kan biasanya dia mendapatkan ini ya yang B2C ya, business to customer ya. Dia kan di Pulau Jawa ya kan, yang dekat dengan customer yang paling banyak ya kan. Biasanya seperti itu ya. Misalkan daily product kayak Wings Food, kemudian Indofood, kemudian kayak Unilever, itu kan biasanya di Jawa yang dekat dengan pemasaran produknya ya, dekat dengan customer-nya. Ya, kalau B2C mungkin nggak terlalu ini ya, artinya nggak terlalu dekat dengan customer kan ya, customer dalam artian orang ya kan, dia mungkin lebih ke B2B kan, ya mungkin yang penting mungkin bahan bakunya ya. Jadi seperti itu. Kemudian proyeksi kebutuhan produk di masa mendatang ya. Jadi proyeksi kebutuhan produk di masa mendatang, kira-kira produknya ini akan akan sustain enggak ini? Ya akan continue enggak ini? Seperti itu. Kemudian pengaruh persaingan dagang ya, pengaruh persaingan dagang. Misalkan kita tadi ya, dia kan lebih ke daerah penghasilan produk ya. Kalau misal kita di situ udah ada pabrik yang sudah berdiri, bahkan pabrik makanan, kita membuat pabrik makanan, ya jangan didirikan di situ. Ya itu akan akan nggak sehat ya. Itu akan terjadi perang dagang, ya kan? Mungkin saling menjatuhkan harga. Ya itu nanti imbasnya ya kalau kita nggak kuat ya, itu bisa rugi kita. Ya. Jadi pengaruh persaingan dagang itu juga penting ya. Jangan mendirikan lokasi pabrik dengan produk yang sama ya, di lokasi yang sama. Ya, seperti itu. Kemudian jarak tempuh untuk pemasaran produk dan sarana pengangkutan produk. Ya, hampir sama dengan yang tadi ya, dengan yang bahan baku ini juga penting ya. Ya kalau misal tadi ada kawasan industri itu mungkin lebih cocok ya. Kalau kan biasanya dia lebih lebih sudah terkondisi ya kan.
dia dekat dengan baku, dia dekat dengan nanti utilitas, ya. Ya apa namanya akses jalannya juga bagus, bahkan dekat dengan Pantura, yang di kawasan Sutarboyo itu dia dekat dengan jalur utama. Ya, itu akan sangat bagus sekali, ya. Jadi bahan baku ya di hulunya dan produk di hilirnya. Ya. Untuk mendapatkan dan memasarkan itu masuk dalam faktor utama. Ya. Jadi jarak tempuh dan pemasaran produk dan sarana pengangkutan produk. Ya. Ini dua faktor utama ya, bahan baku ya dan produk. Kemudian yang di sini ada utilitas ya. Jadi selain tadi ya bahan baku ya, kemudian juga produk, ada juga utilitas. Utilitas atau pendukung ya. Jadi kita memiliki pabrik yang dekat dengan sumber utilitas ya. Utilitas itu apa aja utilitas? Yang disebut utilitas itu apa aja? Halo? Apa? Dalam Pak. Sudah ambil utilitas kan ya? Mata kuliah utilitas? Sudah? Sudah Pak, Sudah apa aja? ada air, Air, Ada air proses, terus juga energi Pak. energi, oke. Apa satu lagi apa? listrik, Listrik ya. 3 itu yang paling yang penting ya. Ya. Jadi air, listrik dan mungkin apa namanya energi itu lebih ke tadi ya bahan bakar seperti itu ya. Misalkan untuk boiler ya kan, ya energi. Jadi yang penting banget air ya. Jadi sumber airnya ini air yang pertama ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Ini seperti nyawanya ya. Artinya kayaknya nggak ada industri yang nggak butuh air ya. Semua industri pasti butuh air. Kemudian listrik ini juga penting sekali. Listrik biasanya untuk penerangan ya kan, untuk penerangan, untuk menggerakkan ya kayak motor-motor penggerak pompa gitu kan ya, kompresor ya, pengaduk gitu. Kemudian bahan bakar ya nih, air, listrik, bahan bakar ini 3 apa namanya utilitas ya. Untuk air tadi ya, ada air untuk air proses ya, dan air pendingin, air manual boiler, air sanitasi dan lain-lain. Jadi kan punya spek masing-masing ya kan. Air proses, kemudian air pendingin, air manual boiler, sanitasi, speknya beda-beda. Untuk air pendingin itu maksudnya air pendingin tuh nggak hanya untuk mendinginkan ya. Air pendingin itu ya bisa buat pemanas. Artinya dia lebih ke heating fluid ya. Air apa namanya thermal fluid ya. Artinya alat air untuk penukar panas ya. Jadi nggak hanya untuk air pendingin saja, tapi juga bisa untuk nanti ya, untuk menukarkan panas. Kemudian air umpan boiler, ya kan ini speknya lebih tinggi lagi ya air umpan boiler ya. Yang dari tingkat kesadarannya, artinya dia kan nggak boleh menimbulkan nggak ada kandungan mineral ya yang dapat menimbulkan kerak nanti. Kemudian ada sanitasi ya. Nah, jadi ini kita harus memilih lokasi ya, lokasi pabrik yang dekat dengan sumber air. Misalkan apa itu air sungai atau air kawasan, ya mungkin air PDAM, ya. Kalau yang paling aman ya mungkin air laut, ya kan. Kalau nanti kita butuh butuh unit sendiri, unit mungkin lebih ini ya, lebih kompleks lagi untuk air laut karena kan treatmentnya akan mungkin lebih lebih berat dibandingkan dengan air sungai. Ya kan air lautnya kita harus paling nggak harus disalinasi ya, disalinasi air laut ya, mendapatkan distill waternya itu. Tapi itu biasanya paling aman laut ya karena air laut kan ya paling banyak ya sumber air yang paling banyak di dunia kan air laut ya. Kalau air sungai tadi ya mungkin bisa jadi tercemar atau kalau musim kemarau debit airnya seperti apa, nah itu juga menjadi concern tersendiri. Tergantung ya. Jadi misalkan dia masuk dalam air proses ya, artinya kebutuhan airnya ya. Kalau kebutuhan airnya nggak terlalu banyak, misalkan hanya untuk pendingin dan air pump boiler, artinya dia tidak menggunakan air proses, ya mungkin sungai sudah cukup, ya kan. Kalau semisal dia katakan suatu power plant ya kan, pabrik penghasil energi atau power plant, itu biasanya ya, kalau dekat air sungai nggak cukup ya, dia harus dekat dengan air laut. Ya kan dia kan harus membuang ini kan reservoirnya itu, artinya panasnya ya. Jadi biasanya dekat dengan laut kayak power plant itu ya. Indonesia Power biasanya dekat dengan laut ya.
Jadi ini sumber air. Kemudian untuk tadi ya perhatikan kemampuan sumber air dalam memenuhi kebutuhan pabrik, kemudian kualitas airnya tadi ya. Kalau laut berarti harus desalinasi dulu. Kalau air sungai, bagaimana air sungainya apakah keruh ataukah nanti banyak pencemaran di situ atau seperti apa. Kemudian pengaruh musim tadi ya. Kalau kemarau seperti apa debitnya. Dan tadi listrik untuk penggerak dan penerangan itu yang paling utama untuk listrik ya. Hal yang diperhatikan listrik dan bahan bakar ini apa namanya berkaitan ya. Kalau misal dari PLN listriknya mungkin kita nggak butuh generator ya. Kalau misal dia ada bisnya generator itu ada ya. Dia sebagai apa namanya spare ya, spare energi, spare listrik. Ya kan kita nggak tahu ya kan namanya PLN kan kadang-kadang mati ya kan. Jadi kita harus butuh energi generator tambahan ya untuk mensuplai listrik. Ya, artinya jangan sampai pabrik kita mati shutdown gara-gara listrik dari PLN putus seperti itu. Dan bahan bakar tadi bisa untuk boiler tadi ya. Boiler atau furnace ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ketersediaan listrik ya dan bahan bakar ya. Harga dan jumlah tenaga listrik. Ini kalau bisa dekat dengan depo Pertamina ya. Depo penyimpanan bahan bakar Pertamina itu mungkin lebih enak ya kan. Kan nggak mungkin kita beli dari SPBU itu kan ya. Kemudian ketersediaan listrik ya dekat dengan apa namanya jaringannya PLN. Jadi kalau misal kita bikin di tengah hutan, itu kan jauh dari apa namanya listrik, ya, bahan bakar, ya kan. Kemudian juga tadi air, ya sumber air, seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan. Dan persediaan listrik dan bakar di masa mendatang. Ya. Kemudian dalam menyediakan bahan bakar. Kemudian faktor yang selanjutnya masuk dalam faktor utama adalah keadaan geografis dan masyarakat. Ya, lokasi pabrik dipilih di daerah yang baik keadaan geografis ya, dan masyarakatnya untuk menciptakan kenyamanan dan ketenteraman dalam bekerja. Pertama, kesiapan masyarakat setempat untuk menjadi masyarakat industri ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Ini kalau tadi kan bahan baku, kemudian pemasaran, kemudian utilitas itu kan kita punya sama bahan benda mati kan ya. Ya kan kita bisa diatur. Misalkan tadi dekat dengan laut nih, ya kita nggak masalah laut, kita bisa desalinasi proses ya, kita dapatkan distill water-nya. Ya seperti itu. Kalau tadi bahan bakunya kita deket nih, tapi bahan bakunya nggak sesuai dengan kualitas. Oke, kita bisa memberikan tambahan unit ya, pretreatment. Nah, ini yang sulit ya. Ini termasuk ya faktor yang ya penting juga ya, tidak kalah pentingnya dengan tadi yang bahan baku, produk dan utilitas. Ya masyarakat. Ya, masyarakat apalagi di masyarakat di Indonesia kan misalkan masyarakat adat. Kalau masyarakat adat kan dia lebih konservatif kan ya, dia mesti akan berusaha untuk mempertahankan sumber daya alamnya, artinya apa namanya lingkungan sekitarnya dia. Kalau misal kita mendirikan pabrik di situ, ya kita mendirikan pabrik di situ, kita minta izin ya, kita kan mesti butuh izin apa namanya pendirian pabrik kan ya. Dari pemerintah setempat, ya pemerintah daerah, oke dapat. Ya, tapi pas kita mendirikan pabrik ada apa namanya, ada penolakan dari masyarakat. Jadi contoh itu dulu kalau di Pati, di Sukolilo kan dulu ceritanya mau didirikan pabrik semen ya kan. Itu sangat ini sekali ya. Sangat sangat apa namanya, ketara sekali ya perlawanan dari masyarakat, nggak setuju ya. Apa namanya, pendirian pabrik di situ. Padahal kalau secara logika kan pendirian pabrik itu akan menguntungkan dari masyarakat sekitar kan ya. Pembukaan lapangan pekerjaan, ekonomi akan meningkat, ya kan. Kemudian juga pasti akan ramai di situ kan ya. Otomatis ekonomi akan meningkat. Biasanya mungkin ada pendirian fasilitas-fasilitas, infrastruktur itu mesti akan terjadi. Tapi mungkin itu hanya positifnya ya. Mungkin negatifnya mungkin ya menjadi concern mereka, tekan pencemaran lingkungan, kenyamanan, kebisingan seperti itu. Ya. Memang kalau pabrik semen tadi ya concern-nya kayak debu ya. Kalau pabrik semen itu mesti ada debunya ya. Pasti salah satu polusi yang apa yang jadi concern itu debu ya. Itu biasanya rumah-rumah itu mesti akan debunya banyak. Ya kalau ya yang nggak jauh lah, kalau rumah saya itu dekat dengan apa namanya pabrik gula ya kan, pabrik gula Rendeng itu kan. Nah itu mesti ada namanya langas ya, kalau bahasa Jawanya langas itu kayak apa kayak debu Abu. kayak fly ash itu ya apa habis dari pembakaran ya kan dia pasti ini itu wah itu mengganggu sekali ya sebenarnya.
Jadi seperti itu. Ya, kesiapan masyarakat tepat untuk menjadi masyarakat industri. Tapi kalau masyarakat yang mungkin dia lebih terbuka, ya kan, lebih ke depannya seperti apa, dia mungkin ya nggak masalah, gitu kan, enjoy saja. Justru malah dia malah diuntungkan, ya kan, bukan lapangan pekerjaan. Misal apa namanya ya di rumah saya di Pati itu dekat dengan pabrik 2 kelinci, ya kan, pabrik 2 kelinci kacang, itu kan. Itu kebanyakan dari pekerjanya itu ya dari lingkungan sekitar, ya, dari warga sekitar itu. Jadi seperti itu. Artinya membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dan keadaan geografis ya menyulitkan konstruksi peralatan. Keadaan geografis tadi kan ya. Jadi tadi dia kebencanaan, ya kan. Kemudian juga apa namanya, misalkan dia kondisi geografisnya misalkan curah hujan yang tinggi, ya kan, atau dia panas ya, sehingga kalau misalkan kita butuh alat yang dingin gitu, penyimpanannya, nah itu nggak cocok. Atau dia balikan, dia dingin sekali ya suhunya, misalkan kan ada juga alat-alat yang dia kalau dingin tuh justru dia nggak bisa bekerja dengan maksimal, ya kan, mungkin macet dan sebagainya. Itu juga ini, ya keadaan geografis yang menyulitkan konstruksi peralatan, ya konstruksi maupun operasi, ya operasional dari peralatan tersebut. Kalau tadi kan di tengah hutan, itu kan susah itu kalau mau masuk. Kita udah bikin jalan dulu kan ya, akses masuk ke hutan itu, ya buka jalan dulu. Itu kan juga cost, ya kan. Jadi itu sangat penting sekali ya, keadaan geografis. Ya. Kemudian spesifikasi gempa, ya. Jadi spesifikasi bencana gempa bumi, banjir, angin topan dan lain-lain. Kemudian kondisi tanah, ya kondisi tanahnya seperti apa? Apakah dia kondisi tanahnya itu lembek, ya atau padat? Itu kan penting sekali kan ya. Kalau misal kondisi tanahnya itu sangat misalkan mudah apa ya, kalau di tanah itu misalkan ya tadi ya, dia tidak padat gitu kan ya. Kayak tanah tanah sawah kalau bikin jalan kan dia biasanya bergelombang, ya kan. Ya seperti itulah ya. Yang kondisi tanahnya itu mempengaruhi ya. Kalau misalnya kondisi tanahnya itu nggak bagus, itu bisa mempengaruhi dari misalkan dia bisa apa namanya, misalkan turun sekian sentimeter tiap tahun itu kan bisa mempengaruhi ya dari alat-alatnya. Kalau alat terus sedikit aja ya, sambungan pipanya kan bisa patah, jadi seperti itu tentunya. Kemudian kemungkinan perluasan di masa mendatang. Ya, tadi di hutan nggak bagus juga, tapi di tengah kota nggak bagus juga, ya kan. Jadi tadi mahal, kemudian mengganggu masyarakat sekitar, kemudian juga kemudian untuk perluasan juga sulit ya. Kita harus membayar lebih untuk pembebasan lahan ya untuk perluasan pabrik ya. Ya namanya kapasitas kan kita kalau pabriknya itu sukses ya, sustain gitu, kan mau memperluas ya atau mau meningkatkan kapasitas produksi. Ya itu dipertimbangkan juga itu, artinya kemungkinan perluasan di masa mendatang, ya. Jadi kita pilih lokasi yang cukup luas, ya kan, cukup luas, sehingga kalau kita ingin, apa namanya, memperluas ya atau memberikan kapasitas itu kita bisa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian faktor yang kelima, ini faktor yang khusus ya, termasuk dalam kategori faktor khusus. Jadi, ini jadi yang faktor utama tadi ya, yang keempat itu lebih penting ya, artinya dipertimbangkan, lebih utama ya, pokoknya dalam faktor utama, ya lebih dipertimbangkan atau lebih berat ya, bobot pertimbangannya dibandingkan dengan faktor-faktor yang khusus ini. Beberapa faktor khusus antara lain tadi transportasi ya, jadi lokasi pabrik dipilih yang mudah dalam akses transportasinya. Ya tadi, transportasi untuk tadi ya, untuk bahan baku maupun untuk, apa namanya, pemasaran produknya, ya. Biayanya harus murah, waktunya singkat, ya demi kelancaran suplai bahan baku tadi ya, suplai bahan baku, ya, dan distribusi produk ya. Supply chain-nya harus ini. Kalau dia dekat dengan, apa namanya, jalan raya, itu lebih enak, ya kan. Kita nggak perlu bikin lagi kan, yang bikin baru. Ya kalau tadi di tengah hutan, misalkan di Kalimantan, di hutan Kalimantan kita harus buka lahan. Itu juga apa namanya, belum nanti apa namanya, urusannya dengan ini kan ya, lingkungan hidup ya kan. Kita harus menebangi hutan kan ya, seperti itu. Jadi tadi ya transportasi, otomatis kita ngomong jalan raya ya. Kalau bisa dekat dengan jalan raya, artinya jalan-jalan utama ya kayak Pantura, bisa seperti itu. Kemudian jalur rel kereta api, ya, kalau nggak jalan raya jalur rel kereta api. Nah ini yang punya jalur rel kereta api ya contohnya ya kayak Pertamina, dia kan punya apa, jalur sendiri kan ya, jalur rel kereta api sendiri kan, artinya dia punya apa namanya, punya pemasaran dan bahan bakunya di sini kan, jalur kereta api.
Kemudian sungai. Ya, jadi kalau ada sungai-sungai yang besar ya, di Kalimantan atau Sumatera itu kita bisa mungkin kapal-kapal bisa lewat situ kan ya. Yang sungai-sungai yang besar ya. Kemudian pelabuhan. Nah, ini yang paling penting biasanya. Ya, ini kaitannya kalau kita mau pemasarannya di luar Jawa atau di luar pulau, di antar pulau ya, atau mau diekspor. Ini satu penting sekali ya, pelabuhan ya. Jadi biasanya banyak industri itu ya mendirikannya ya di pelabuhan tadi ya. Mungkin kalau misalnya dia impor, dia lebih enak ya kan. Dekat dengan bahan baku dalam artian transportasinya itu mesti yang namanya ekspor impor kan dia mesti lewat laut kan ya, nggak mungkin lewat udara ya kan, apalagi lewat darat, mesti lewat laut. Nah itu penting ya. Ini biasanya ya untuk kayak perusahaan yang ekspor impor yaitu impor bahan baku ataupun ekspor produknya. Pelabuhan juga berarti kan dekat dengan laut, berarti utilitas di air laut ya kan, kita nggak masalah ya. Seperti itu ya. Jadi pelabuhan ini sangat penting sekali ya. Ini bisa jadi menjadi salah satu ya ini ya alternatif ya dekat dengan pelabuhan. Kemudian lapangan udara ya, lapangan udara ini enggak terlalu ini juga ya dibandingkan dengan jalan raya maupun pelabuhan ya. Sebenarnya dan pelabuhan itu lebih penting dibandingkan dengan lapangan udara, kan enggak banyak industri yang butuh lapangan udara ya kan. Seperti itu. Kemudian selain tadi ya transportasi ada juga tenaga kerja ya, tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini lokasi yang pabrik yang dipilih nanti kalau bisa memiliki ketersediaan tenaga kerja ya dengan keahlian dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini hal ini untuk mendukung kinerja yang baik ya demi kelancaran operasional pabrik. Jadi yang pertama mudah tidaknya merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan ya. Jadi kalau bisa kita menentukan lokasi pabrik itu di lokasi ya di daerah, jangan di kota yang kabupaten, artinya nggak dekat dengan kota, artinya dia nggak terlalu jauh lah dengan misalnya apa ya dengan dia pemukiman ya atau kota. Jadi kalau semisal beda ya kita mendirikan pabrik yang dekat tuh bukan berarti di kotanya ya, dekat dengan kota dibandingkan dengan dekat dengan desa ya kan. Biasanya ya namanya tenaga kerja itu kita bisa Pak mendirikan pabrik di desa tapi kita ngambil tenaga kerjanya dari kota. Ya itu terkadang nggak semudah itu ya, nggak segampang itu. Soalnya biasanya itu yang namanya tenaga kerja itu biasanya mengambil dari penduduk sekitar ya. Biasanya kan ada kayak apa timbal baliknya kan ya. Oke, kalian bisa mendirikan pabrik seperti asalkan para pekerjanya ngambil dari penduduk sekitar. Kan tadi ya di Dua Kelinci itu biasanya ngambilnya dari penduduk sekitar. Ya, kemudian juga yang di kawasan industri Terboyo itu biasanya ngambilnya dari penduduk sekitar. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau penduduk sekitarnya ini tidak sesuai dengan spek yang kita butuhkan, bahkan kebanyakan lulusan SD saja, atau bahkan tidak sekolah, ya literasinya nggak mumpuni. Nanti kan susah ya bagi kelancaran operasional pabrik. Ya, jadi kita pilih kalau bisa ya yang dekat dengan ya kota gitu, yang artinya yang tingkat pendidikannya kita bisa milih kan ya. Kalau di BPS kan ada kayak data kependudukan, misalkan lulusan SD-nya berapa, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya kan? Di apa namanya, mungkin di data BPS ya kan, pas apa namanya, sensus seperti itu. Kan banyak datanya di situ. Itu bisa bisa kita ini kan, wah ini banyak lulusan perguruan tingginya nih, gitu. Yang literasinya berarti bagus, ya minimal SMA, ya. Untuk operator lah, itu berarti bagus ya dibandingkan dengan tadi misalkan kita mendirikan pabrik di desa di mana tidak ini ya tidak apa namanya tidak menjadikan ya. Artinya kalau kita bandingkan kan biasanya lebih lebih menguntungkan kalau yang dekat dengan kota. Ya, kerjanya itu pasti lebih inilah lebih bisa diandalkan ya. Jadi mudah tidaknya merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian keahlian tenaga kerja yang tadi apakah dia punya apa namanya background paling nggak mungkin SMA atau SMK, kemudian juga apa namanya lulusan perguruan tinggi. Kemudian tingkat pendidikan tenaga kerja tadi kan ya bisa dikategorikan SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Kemudian tingkat penghasilan tenaga kerja. Nah ini juga ini ya mungkin kebanyakan perusahaan mungkin kita mau mendirikan pabrik yang apa namanya kan apa namanya tenaga kerja kan kaitannya dengan cost juga kan ya kan.
itu kan cost, ya kan, pada tenaga kerja, ya, termasuk dalam operasi, ya, cost operational cost kan ya. Jadi ya mungkin itu kan tenaga kerja katanya dengan UMK ya atau UMR ya, kota atau regional. Nah ini mungkin biasanya ya pabrik ya kita milihnya kita jadikan pabrik di ini di kota atau provinsi yang UMR atau UMK-nya rendah ya untuk meminimalkan biaya tenaga kerjanya juga bisa. Ya. Gampangnya lah. Kalau kalian melihat karena perang dagang antara Amerika dengan Cina kan mungkin Amerika kan banyak dengan pabriknya di Cina. Karena apa? Karena tenaga kerjanya murah, ya kan? Tenaga kerjanya murah. Setelah perang dagang yang dilakukan oleh Trump kan banyak Amerika yang nutup, ya kan? Tapi bukannya mendirikan pabriknya itu dipindah ke Amerika, tapi dia dipindahkan ke negara-negara Asia, ya kayak negara-negara apa nama Asia Tenggara, kayak mungkin di Vietnam, ya kan? Kemudian di mana lagi di Filipina atau di Thailand seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali kan ya. Kenapa? Tadi kaitannya dengan upah minimum regional atau upah minimum kota. Ya. Kalau dia apa namanya upah minimumnya ini rendah, ini bisa menekan cost-nya. Seperti itu. Ini berarti faktor yang penting juga ini ya. Ya. UMK, UMR, dan UMK ini. Selain tadi ya tingkat pendidikannya. Oke, kemudian faktor yang ketujuh adalah buangan pabrik atau waste disposal. Ini penting ya tadi kan ya, ada yang menyebutkan buangan pabriknya gimana. Ya, jangan sampai kita mendirikan pabrik ya, dan kita bingung ya setelah kita bikin pabrik menghasilkan limbah ya kan, produk sampingnya, ini bingung mau dibuang kemana nih. Ya ini katanya dengan polusi tadi ya, polusi ada polusi udara, polusi apa namanya cair ya kan, limbah cair, kemudian juga padat. Nah, ini efek yang ditimbulkan oleh buangan pabrik, terus dia apakah berbahaya atau tidak bagi lingkungan sekitar pabrik. Kalau misal kita mendirikan pabrik yang limbahnya itu berbahaya, ya kan, ya jangan kita dirikan dekat dengan pemukiman, ya. Kalau bisa agak jauh malah. Jadi menentukan bentuk buangannya apakah padat, cair atau gas, ya. Kemudian cara pengolahannya, yang adalah peraturan kebijakan pemerintah setempat, ya. Biasanya kan ini terkait dengan Pemda, ada apa namanya, ada aturannya ya kan, ambang batas yang diperbolehkan itu berapa, seperti itu. Jadi buat pabrik ini sangat penting sekali ya, dan sampai kita nanti kita bikin pabrik, kita bingung mau buangnya seperti apa, ya kan. Kemudian juga tadi ya, jangan sampai tadi merusak lingkungan. Kemudian pembuangan limbahnya ini terkait dengan usaha pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh buangan pabrik ya. Ini tadi masih erat kaitannya dengan peraturan atau kebijakan pemerintah setempat ya, undang-undangnya seperti apa limbahnya. Kemudian yang ke-9 adalah site ya, site dan karakteristik lokasi. Ya, jenis tanahnya tadi kan tanahnya apakah tanahnya ini tadi ya bergelombang atau dia padat atau kita dia stabil enggak tanahnya itu ya. Atau mungkin sering gempa enggak. Kemudian daerah kota atau pedesaan, ya, daerah kota atau pedesaan. Tadi ini masih kaitannya tadi dengan tenaga kerja juga ya, daerah kota atau pedesaan. Kan karakteristiknya kan beda ya, daerah kota maupun daerah dengan pedesaan. Kemudian harga tanahnya ini sangat penting sekali ya, harga tanah. Ya, kalian kalau mau bikin rumah kan mesti cari tanah dulu kan ya. Ini kalau mau bikin rumah sendiri, ya kan, tanahnya kira-kira harga tanahnya seperti apa? Ya mahal atau murah? Ya. Biasanya kalau di kawasan industri mesti lebih mahal ini di kawasan industri. Kawasan industri berarti kan kayak perumahan. Ya. Kita memberikan rumah di perumahan dekat atau dekat Pak, kita beli tanah sendiri itu biasanya lebih murah dengan beli tanah sendiri kita bangun dibandingkan dengan di kafling perumahan ya kan. Nah ini ya juga sama ya, artinya kalau kita memberikan pabrik di kawasan industri mesti lebih mahal dia dibandingkan dengan misalkan kita mau memberikan pabrik ya di lokasi yang tanahnya itu belum banyak pemukiman ya, tapi tidak jauh dengan industri, ya tidak jauh dengan apa kota, ya. Nah, itu malah lebih bagus ya kan, harga tanahnya mungkin lebih minim dibandingkan dengan di kawasan industri atau dengan kota. Kemudian fasilitas pendukung lainnya kayak utilitas tadi ya, apa namanya airnya seperti apa,
ya kan, dengan air apa enggak. Kemudian lebih listrik, dia ada jaringan PLN apa tidak. Kemudian tadi ya, bahan bakar, ya. Dia dekat dengan depo Pertamina apa tidak. Artinya untuk jalur ininya dia bisa apa enggak. Kita pause dulu ya, Raden ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada Belum, pertanyaan. Pak. Hah? Nggak ada? Belum, belum. Belum. Oke, sudah jelas kayaknya ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang terakhir ini peraturan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan. Ya, ketentuan yang berlaku di daerah setempat, ya kan. Kemudian aturan alur pendirian pabriknya seperti apa, ya, kemudian peraturan daerah yang berlaku, ya. Yang sampai misal tadi ya, kita kalau milih lokasi yang tadi ya miliknya penduduk adat, itu kalau bisa dihindari, ya kan. Itu nanti akan menyebabkan polemik ya di kemudian hari, ya. Jadi nanti malah mengganggu proses proses produksinya. Artinya itu. Kemudian juga tadi masalah limbah itu kan ada peraturannya sendiri-sendiri kan ya. Kemudian penetapan lokasi pabrik. Intinya kita harus mempertimbangkan semua faktor ini ya. Jadi yang penting tadi ada 4 faktor utama yang perlu kita pertimbangkan dan ada 6 faktor khusus yang perlu kita pertimbangkan juga. Oke. Nah, setelah ini kita coba ini ada tahapan ya. Terus bagaimana ini ada banyak faktor, Pak, ya. Terus bagaimana kita menetapkan lokasinya, ya kan. Banyak faktor yang artinya kalau semakin banyak faktor yang perlu dipertimbangkan kan semakin pusing kita kan ya untuk menetapkan lokasinya, ya. Kalau untuk memilih jodoh kan gampang ya, bebet bibit bobotnya. Nah, kalau ini banyak sekali ya, faktornya banyak sekali, ada 10 faktor. Nah, ini ada beberapa tahapan analisis dalam penentuan lokasi pabrik. Yang pertama ini kita identifikasi ya, faktor-faktor dominan ya untuk penentuan lokasi pendirian pabrik. Soalnya kan biasanya tiap pabrik, tiap jenis produk kan beda-beda ya, faktor dominannya apa. Ya. Dari prosesnya, atau produknya beda. Tadi bisnis to bisnis dengan bisnis to customer kan beda. Ya.
karakteristiknya kan beda jauh ya. Kalau yang tadi B2B dia lebih ke bisnis to bisnis ya. Artinya dia pemasarannya tuh khusus. Tentang kita mendirikan pabrik pabrik A gitu ya, produknya produk A. Nah ini produk A ini chemical A ini biasanya yang dibutuhkan oleh pabrik A mana aja. Ini kita dirikan antara bahan bakunya ya, kemudian juga dengan pemasarannya ini nggak jauh ya, nggak jauh. Itu B2B. Itu biasanya dia lebih simpel ya. Ya, artinya kan pasarnya ya jelas ya kan. Pasarnya ya perusahaan A, B, C, D seperti itu. Ya. Atau mungkin mau diekspor ya. Nah, kalau yang di B2C, nah ini biasanya dia milih lokasinya ya biasanya lebih concern ke pemasarannya ya. Produk kita bisa terpasarkan dengan lancar ya. Bahkan dia harus dekat dengan jalan raya, ya kan, dekat dengan kota, misalkan di daerah Jawa ya yang penduduknya padat seperti itu. Kalau B2B tadi mungkin lebih ke bahan bakunya pokoknya tersedia ya. Artinya dengan bahan baku artinya dia lebih continue ya, artinya dia supply-nya itu akan terus terjaga. Kemudian setelah itu setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan apa aja, yang kita tentukan beberapa alternatif lokasi ya. Tentukan beberapa alternatif lokasi. Kita ingin mungkin lokasinya misalkan di Pulau Jawa, sama-sama di Pulau Jawa nih, tapi ada kota A, B, C, D, E dan seterusnya. Kita tentukan alternatif lokasinya, ya kan? Nah, kemudian kita analisis. Kita analisis masing-masing alternatif lokasi tersebut, ya. Untuk mengambil keputusan, kira-kira di mana nih? Di kota A, B, lokasi A, lokasi B, C, D. Jadi lokasi ini tidak harus beda kota ya. Dan juga kotanya yang sama, tapi beda lokasi, ya kan? Seperti itu. Jadi yang dimaksud lokasi ini skopnya ini nggak harus beda kota ya. Dan juga ketika kota yang sama beda lokasi atau provinsi yang sama beda kota. Ya. Dan juga tadi beda negara itu juga kan ya tadi ketika Trump nggak boleh nih nggak boleh ada perusahaan Amerika di Cina tutup semua. Ya. Ternyata milihnya mana ke larinya nggak ke Amerika, tapi larinya malah ke negara Asia Tenggara, seperti itu. Emang secara faktor memang enak ya, tadi bahan baku, kemudian yang penting tenaga kerjanya, ya kan. Kemudian aturan-aturannya, kenapa biasanya perusahaan Amerika itu mendirikan pabrik di Cina atau di negara-negara Asia, itu kan tadi aturan-aturannya kan biasanya di Amerika lebih ketat, ya kan. Makanya environmental ethics-nya kan lebih kuat di sana, environmental ethics-nya. Ya, artinya terkait dengan awareness terkait dengan lingkungan hidupnya kan lebih ketat mereka. Dan tenaga kerjanya termasuk lebih mahal, ya kan. Makanya mereka justru mendirikan pabriknya itu nggak di negara asal mereka sendiri, tapi tadi di negara Asia Tenggara atau di Cina tadi ya. Seperti itu. Jadi skopnya ini nggak harus satu kota, beda kota bisa, beda provinsi bisa beda pulau, bisa beda negara, ya. Seperti itu. Nah, untuk metode analisisnya ini ada beberapa metode yang bisa kita aplikasikan ya. Yang pertama ini metode faktor rating ya. Jadi kayak ranking, kita meranking lokasi-lokasi kita ranking nih. Ini metode kualitatif ya yang mudah digunakan. Tapi tadi ini sifatnya subjektif banget ya. Jadi tergantung dari tim surveyornya ya. Ada tim surveyornya ini untuk menekan lokasi pabrik. Kan mesti ada kan ya untuk menekan lokasi pabrik mesti ada lokasi. Ya lokasi pabrik aja deh. Kalau mau bikin usaha ya investasi atau bisnis biasanya ada tim surveyornya. Misalkan Indomaret katakan. Indomaret kan untuk menekan lokasinya kan mesti ada tim surveyornya. Ini lokasi ya bagus di mana nih? Wah ini dekat dengan jalan raya dan jalan utama. Ini dekat dengan di perempatan. Ini arus lalu lintas penduduknya sangat padat nih. Nah, seperti itu. Kan mesti ada tim surveyornya. Ya, cuma kalau yang metode ini memang tadi sangat subjektif sekali ya, berdasarkan dari ya tadi feeling instingnya dari tim surveyornya. Ini kayaknya ini bagus nih lokasi ini nih. Seperti itu. Ini metode kualitas, tapi cepat dia cepat ya. Dia paling cepat dan mungkin metode pre-selection ya. Jadi mungkin yang pertama digunakan, yang pertama mungkin ya ini yang paling cepat ya dan lebih murah ya. Metode kualitatif yang mudah digunakan tapi sifatnya subjektif ya.
Kebanyakan menggunakan ini dulu, ya. Kemudian perbandingan biaya. Yang tentu yang memberikan total biaya masing-masing alternatif lokasi. Ini lebih kompleks lagi kan ya. Karena kayak kita tadi ya, merancang pabriknya itu sendiri ya kan, biayanya bahan bakunya berapa, alatnya berapa, tenaga kerjanya berapa gitu. Ini kayak mengkalkulasi semuanya ya. Kalau di lokasi ini misalkan tadi ya, lokasi ini bahan bakunya ini bahan baku nih ya, transportasinya sekian ya kan. Harga tanahnya sekian. Ya, kemudian apa lagi? Nah, kerjanya UMK-nya rendah nih ya. UMK-nya rendah nih. Dekat dengan juaranya apa enggak? Ya kan? Kemudian airnya, ya ini airnya jauh atau enggak ya dekat dengan sungai maupun dekat dengan laut. Jadi ada perbandingan biaya untuk masing-masing tadi, masing-masing lokasi tadi. Ya, untuk ke 10 faktor yang tadi itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini perbandingan biaya, tapi lebih rumit ini. Jadi, lebih kompleks ya kan. Nah, kemudian break even point ya. Break even point ini metode untuk kalian kan udah ambil ekonomi teknik ya. Atau kemarin di di PPK 1 kan mesti udah tahu ya. BIP itu apa BIP? Ada yang tahu? Break even point itu apa? Titik impas, Pak, di mana perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Itu apa dia? Dia unitnya apa unitnya? Atau namanya apa dia? Titiknya titik apa itu? Maksudnya apakah biaya atau apa? Jumlah produksinya, jumlah produknya atau apa? Biayanya, Pak. Biaya. Biaya atau kapasitas produksi? Biaya dan kapasitas produksi. Kapasitas produksi ya, yang X-nya ya. Artinya titik di mana kapasitas produksi itu dia pada kapasitas produksi sekian dia tidak untung atau tidak rugi, artinya impas lah balik modal gitu. Nah, ini juga bisa ya analisa dengan metode BEP ya untuk masing-masing alternatif lokasi. Dan transportasi tadi ya. Jadi dilihat diatur ya, dibikin kayak networking-nya ya, metode untuk mengatur distribusi produknya seperti apa. Ini biasanya lebih ke B2C ini ya. Jadi diatur misalkan ini paling enak ya mungkin ya di pusat, kan di Jakarta itu paling dekat nih. Ya makanya kayak Unilever bikinnya ya di kota-kota besar kan ya di Jakarta, kemudian di Surabaya kan bikinnya di situ kan ya. Supaya transportasinya dia lebih enak ya, jalur distribusinya itu lebih ini. Nggak mungkin ya Unilever bikin perusahaannya di Kalimantan, Sumatera gitu. Ya, nggak mungkin. Mereka mesti memilih lokasi yang tadi distribusinya itu pasti harus yang terjamin ya. Jadi kalau B2C dia lebih ke hilirnya ya, lebih ke produknya. Bagaimana dia bisa tadi pasarnya. Nah, kalau mungkin untuk yang B2B dia lebih ke bahan bakunya. Mungkin, ya. Distribusi bahan bakunya seperti apa? Mungkin kita pilih yang dekat dengan pelabuhan. Ya. Dekat dengan pelabuhan nih. Kalau artinya dekat dengan pelabuhan, meskipun pelabuhan itu lama ya, tapi kan dia bisa kalau kapal kan kapasitasnya kan besar sekali kan ya, dibandingkan dengan kayak truk. Ya, kalau truk darat ya kan butuh berapa kali itu bolak-balik ya untuk tadi untuk mensuplai bahan bakunya. Ya mungkin dia milih lebih ke pelabuhan kalau B2B. Kalau B2C saya milih lebih ke masyarakat nih customer. Ya berarti dengan jalan raya gitu. Kemudian load distance ya, tentu yang mempertimbangkan beban pekerja serta jaraknya. Beban pekerjanya seperti apa? Ya load distance. Ini lebih ke SDM-nya. Jadi kalau semisal tadi kalau di tengah hutan dibandingkan dengan kota, otomatis kan lebih enak dekat dengan kota, ya kan. Artinya ya namanya pekerja kan pasti dia balik, ya kan, balik ke rumah, ya kan. Kalau kemarin saya pernah ke ini kan ya ke pabrik semen Batu Raja, dekat dengan banyak itu sering ini dekat dengan Palembang itu
itu dekat dengan bahan baku, tapi jauh dari kota itu, ya. Artinya yang kota besar ya. Jadi biasanya kalau misal untuk tenaga kerja yang ahli harus ngambil banyak orangnya di Palembang misalkan. Nah itu kan jauh ya, jaraknya jauh ya. Seperti itu ya. Artinya kalau bisa ya tadi banyak faktor yang ini dipertimbangkan. Lokasi A, lokasi B, lokasi C seperti apa. Ini ada beberapa metode analisis ya. Tadi ada faktor rating, perbandingan biaya, break-even point, ya transportasi, load distance, ya, dan center of gravity yang terakhir ya. Dan metode yang menggunakan perhitungan rata-rata dari koordinat lokasi pabrik yang direncanakan, ya, center of gravity. Nah, tadi ya seperti saya sampaikan, yang paling banyak digunakan adalah yang factor rating ini karena dia lebih cepat, ya. Kita bikin tim kecil, ya tim survei dan masing-masing mensurvei gitu. Kemudian dia lebih subjektif cuman ya. Nah ini coba kita lihat untuk masing-masing, mungkin nggak semuanya ya. Yang pertama kita coba untuk yang faktor rating seperti apa ya. Jadi untuk faktor rating ini langkah-langkahnya ini cukup simpel ya, cukup simpel cuma tadi ya subjektifnya itu ya. Jadi kalau misal orang yang nggak familiar atau nggak profesional ya, artinya dia dia nggak punya sense untuk yang appraisalnya. Appraiser itu kan dia cuma menaksir dia kan ya. Tapi kan kalau nggak orang profesional ya bisa ya kan. Bahkan dia mau menaksir harga tanah atau apa namanya lokasi itu kan harus dia punya pengalaman lah ya, instingnya harus yang kuat ya. Jadi nggak sembarangan orang ya, appraisal ini, ya surveyor ini ya. Jadi yang pertama ini langkah-langkah untuk menentukan lokasi, untuk menganalisis lokasi pabrik ya menggunakan faktor rating method. Yang pertama kita menentukan faktor-faktor yang akan dinilai tadi. Ya, dari 10 faktor tadi kira-kira mana aja ya faktor-faktor yang dominan. Jadi 10-10-nya dominan semua, tapi 10-10-nya harus kita pertimbangkan semua. Oke, kita masukkan aja 10-10-nya, misalkan seperti itu. Ya, atau ada beberapa, enggak semuanya ini bisa kita abaikan nih, ini bisa kita abaikan nih, gitu. Misalkan. Yang kedua kita memberikan bobot, ya bobot berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing faktor. Bobot itu kayak apa ya? Kayak ya tingkat kepentingannya ya, bobotnya dia. Artinya kan ada banyak faktor nih. Nah, faktor yang pertama misalkan bobotnya kita kasih nilai 1 atau lebih tinggi. Artinya kan bobotnya beda ya. Bobot antara bahan baku ya faktor utama dan faktor khusus itu beda ya kan. Bobot antara bahan baku dengan misalkan buangan limbah ini beda ya. Dia mengutamakan yang bahan baku atau produk. Nanti ada 4 kan ya, bahan baku, produk, kemudian nanti apa? Utilitas, satunya lagi kita geografis ya kalau nggak salah ya. Nah itu mesti bobot di faktor utama mesti lebih besar dibandingkan dengan di faktor khususnya ya. Tapi juga bisa jadi nggak selamanya seperti itu ya. Kan tergantung dari tadi jenis dari produknya itu seperti apa. Ya, produknya seperti apa jenisnya. Ya, jenis pabriknya itu seperti apa. Ya, itu biasanya beda-beda bobotnya. Tadi dengan B2B dengan B2C ya. Bobot antara bahan baku dengan apa namanya produknya itu pasti beda ya kan ya. Kalau B2C dia lebih membobotkan pada produknya ya, bagian distribusi produk. Ya kalau B2B dia lebih ke bahan bakunya, misalkan seperti itu. Jadi kita berikan bobot berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing faktornya. Setelah itu kita memberikan skor ya. Untuk setiap faktor yang dinilai pada masing-masing alternatif lokasi. Misalkan lokasinya ada 4 ya, A, B, C, D. Dan faktor A, faktor yang pertama bahan baku, bobotnya 1 atau 0,9 atau 1,2 misalkan. Nah, ini apa namanya? Maaf ya, misalkan bobotnya ini 10%. Jadi kayak persentase gitu ya, kayak misalkan bobot itu kayak penilaian ya. Misalkan saya kalau evaluasi kemarin kan UTS 30%, misalkan UAS 30%. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk masing-masing faktor tadi kita berikan skor untuk masing-masing lokasi. Nah, lokasi A untuk bahan baku dapat poin 80 misalkan. Untuk lokasi B dapat poin sekian. Kita nanti lihat langsung ke contoh soalnya ya. Yang step keempat nanti melakukan perhitungan nilai. Jadi kita total semua, kita kalikan, kita total, kita lihat, kita rating, kita ranking ya. Kira-kira lokasi mana yang rankingnya paling tinggi. Setelah itu kita tetapkan lokasinya berdasarkan nilai tertinggi ya atau ranking yang dari total nilainya tadi.
Makanya ada contoh soal salah satu perusahaan PTX misalkan bergerak dalam bidang manufacturing semen. Ya, ini tadi ya saya ceritakan ya perusahaan semen, misalkan perusahaan semen di Indonesia. Berencana untuk mendirikan pabrik baru di Sulawesi Selatan ya, menggunakan faktor rating method dalam menentukan lokasi mana yang terbaik untuk pabrik semen mereka. Setelah survei di beberapa kota sebagai alternatif lokasi, tentukan lokasi mana yang dapat dipilih sebagai lokasi berdiri pabrik dengan menggunakan faktor rating method. Misalkan di sini ya, kita tentukan faktor-faktor yang akan dinilai. Ya tadi, ya kita masukkan semua nih faktor-faktor 10 faktor tadi, ya bahan baku, ya pemasaran produk, ya utilitas, kegiatan geografis, transportasi, tenaga kerja, hubungan pabrik, hubungan limbah, set dan karakteristik lokasi, dan perundangan. Nah, itu tadi apa? Kita tentukan bobotnya masing-masing. Ya, bobot tuh ini kalau dalam bentuk persen ya bisa ya, dalam bentuk persentase. Misalkan yang ketersediaan bahan baku berarti 9%, ya pemasaran 7%, utilitas 10%, ya seperti itu. Jadi ini bobotnya nggak harus sama seperti ini ya, tergantung dari ya tadi ya, yang namanya tim surveyor dia subjektif banget ya. Berarti biasanya tim surveyor satu yang lain mesti beda. Jadi mungkin perusahaan ya kalau pengen tadi ya mensurvey dengan menggunakan pattern rating method ini bisa menggunakan dua jasa surveyor yang beda. Nah, yang kita bisa mempertimbangkan kan ya. Ya kan artinya kalau misal semakin banyak jasa surveyornya otomatis makin valid. Misalkan surveyor 1, 2, 3 semuanya menetapkan lokasi yang sama, itu bagus ya. Artinya lebih banyak survei lebih bagus, ya kan? Itu. Ini bobotnya tergantung ya, tergantung dari tadi jenis dari usaha yang akan kita produk yang akan kita hasilkan atau jenis pabriknya itu pabrik apa, ya misalnya seperti itu. Kalau B2B seperti apa, B2C seperti apa, ya kan beda. Ya bobot di bahan baku sama marketingnya mesti beda, ya. Kemudian setelah kita tentukan bobotnya, yang step ketiga kita kasih skor untuk masing-masing alternatif lokasi, misalkan di kota A, B, C. Ya. Berarti di sini tadi ya, skopnya untuk lokasi itu luas ya, tidak bisa jadi ini di kota yang sama lokasi yang beda tadi, atau kota yang beda, ya, atau apa namanya provinsi yang beda, atau bahkan pulau yang beda, atau bahkan negara yang berbeda. Itu. Nah di sini misalkan di kota A. Dia oke, bahan bakunya dekatnya 70, tetapi 70, oke. Kota C jauh nih, kita kasih 40 misalkan. Kemudian di pemasaran ya, 70, 50, 60. Jadi seperti itu. Kita kasih skor untuk masing-masing ini. Ini kan subjektif banget kan ya. Kemudian kita kalikan ya antara bobot dengan skor ya. Kita dapatkan nilai-nilai untuk masing-masing kota. Ya, ingat sekali lagi ini bisa dalam bentuk apa namanya, bisa dalam bentuk persen ya. Kalau persen berarti totalnya 100% ya. Kalau studi ini totalnya 1 ya. Totalnya 1. Ya kalau persentase ya 100% ya. Kemudian kalau skornya ini bisa apa namanya, bisa 0 sampai 10 atau 10 sampai 100 bisa ya. Kemudian kita kalikan ya. Kalikan kita total semua. Ya total semua. Kita dapatkan nih total nilai dari masing-masing alternatif lokasi ya A, B sama C. Nah otomatis dengan skor seperti ini kita tentukan lokasi A yang paling apa namanya prospek ya karena tadi nilainya paling tinggi. Sekali lagi ini sebenarnya subjektif banget ya. Jadi ini bisa meleset ya, bisa tepat bisa meleset ya. Makanya tadi ya mungkin ya usul yang bagus ya tadi tuh kita tim surveinya nggak yang satu ya. Timnya nggak yang satu ya, tapi ada beberapa tim ya, dengan mensurvei lokasi yang sama. Gimana? Mau bertanya Pak, Silakan. untuk bobotnya ini mungkin saya ada kelewat tadi Pak, tapi bobotnya ini Bapak referensinya dari mana ya Pak kalau boleh tahu? Oh, ini nggak ada referensinya ya. Ingat sekali lagi ini sifatnya subjektif banget, tidak ada referensi kayak buku apa gitu ya. Ini sifatnya subjektif banget tergantung dari tim surveyornya ya. Kalau saya sendiri saya nggak punya background ini ya. Ini lebih ke praktis di lapangan nanti ini. Ya. Jadi untuk Ya Pak. nggak Soalnya bingung sekali Pak, untuk tenaga kerja sama transportasinya nilainya sangat tinggi, sedangkan untuk pemasaran cuma 0,07. Kirain ada referensinya gitu Pak, biar lebih jelas kok bisa nilainya seperti itu. Soalnya menurut saya pemasaran itu lebih penting dari tenaga kerja. Tenaga kerja mah
istilahnya ya bisa dari mana aja, nggak perlu kita patokan sama tenaga kerja, bangun pabriknya tenaga kerja malah yang menghampiri pabriknya gitu sih maksudnya tadi Pak. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi nggak ada patokan di sini. Ini juga subjektif banget ya kan. Jadi nggak selamanya seperti ini ya. Jadi tadi bahan bakunya lebih utama ya. Ini yang kalau kamu mau sampaikan ya. Kalau tenaga kerja biasanya kan orang nyari perusahaannya, bukan perusahaan nyari orang ya. Artinya karena kalau di Indonesia banyak sekali tenaga kerja, biasanya ya apa yang mencari ya yang hunting ya tenaga kerja itu sendiri. Ya benar. Artinya faktor-faktor bobot-bobotnya ini tidak selamanya seperti ini ya. Ini tidak ada referensi yang pasti ya, tergantung dari tadi jenis-jenis dari produksinya atau jenis dari pabriknya. Ya. Kalau misal nanti dalam pertanyaan biasanya bobotnya ini ya sudah diberikan ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Oke. Tadi sudah faktor yang pertama ya, metode yang pertama itu faktor rating method, yang kedua masuk ke lebih ke ekonomi tadi, metode analisis ekonomi kan ada biaya sama BIP tadi kan ya. Nah, untuk analisis ekonomi dalam menentukan lokasi pabrik juga kita bisa menggunakan metode analisis ekonomi ya. Jadi kita membandingkan besaran beberapa komponen biaya ya. Jadi concern-nya lebih ke biaya ya. Untuk setiap alternatif lokasi pabrik. Nah, sebagai contoh untuk masa tenaga kerja, ya lokasi manakah yang memberikan perkiraan biaya paling murah? Jadi katanya dengan UMK, UMR seperti itu kan ya. Begitu pula untuk komponen biaya lainnya, dengan transportasi, kemudian tadi bahan baku, ya kan, seperti itu. Lokasi yang memberikan total biaya paling kecil akan dipilih sebagai lokasi pabrik. Namun demikian tetap harus mempertimbangkan jenis dan karakteristik pabrik yang akan didirikan. Apakah dia B2B atau B2C, ya kan, seperti itu. Sekarang menggunakan metode analisis volume biaya ya. Jadi ini sangat tergantung dari besar kecilnya volume produksi yang akan dihasilkan secara ekonomi akan berdampak pada biaya produksi variabelnya. Tadi ya, volume produksi atau kapasitas produksi kaitannya dengan BIP tadi. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan BIP juga. Dan lokasi satu ya, biaya tetapnya totalnya 320.000. Ini mungkin dalam ribuan ya. Ini contoh saja ya. Kalau industri kayaknya nggak mungkin sekecil ini. Ini hanya simulasi saja ya. Lalu lokasi satu biaya tetapnya 320.000, kemudian lokasi 2 250.000, lokasi 3 200.000. Biaya variabelnya 15, 20, 30. Ya untuk unit yang sama ya, untuk kapasitas produksi yang sama. Maka total biayanya adalah ya 470, 450 dan 500. Ya. Jadi meskipun di sini biaya tetapnya ini lebih kecil ya, tapi dia biaya variabelnya lebih besar ya. Maka dia total biayanya dia lebih besar ya. Maka nggak dipilih ya. Nggak dipilih dia. Misalkan dia kalau biaya tetap kan kayak apa namanya, kayak alat ya kan. Alatnya misalkan murah nih, tapi dia untuk tenaga kerjanya itu lebih mahal, dia UMR-nya lebih tinggi, ya otomatis dia lebih tinggi pula ternyata. Nah ini kalau kita lihat di sini untuk volume produksi ya, 10 unit, lokasi pabrik yang cocok ya lokasi pabrik yang kedua, karena memberikan total biaya yang paling minim. Ya. Namun bila angka produksi tersebut digunakan untuk menggambar biaya produksi di masing-masing lokasi, maka keputusan penentuan lokasinya akan berbeda untuk volume produksi yang berbeda pula. Ya. Misalkan di sini apa namanya untuk ya ada 3 lokasi ya, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 ya. Tadi untuk fixed cost-nya ya, fixed cost-nya dia tadi 200, 250, 320 ya kan. Tapi untuk tadi ya, untuk 10.000 unit, ini katanya dengan kapasitas produksi kan ya. Misalkan total kapasitas produksinya 100.000 ton per tahun ya. Kapasitasnya untuk kapasitas 10% ya, berarti kan 10.000 ya kan. Ya 10.000 ya, 10.000 apa tahun per tahun misalkan, kapasitas 10.000 tahun per tahun. Itu ternyata lokasi 3 ya, kalau di bawah 5 ya, di bawah ini misalkan ini 5 ini lebih ke unit ya. Oke, jadi kapasitas produksi sama unit tuh hampir sama ya. Kalau misal unit ya tadi 10.000 unit ya. Kalau 100%-nya berarti kan 100.000 ya kan. Jadi seperti itu. Ini lebih ke tadi ya, yang BIP tadi itu. Dia lebih ke kapasitas produksinya ya.
Kalau ini lebih ke total biayanya ya, biaya apa namanya fixed cost sama variable cost-nya. Fixed cost-nya seperti ini ya. Tapi ternyata dengan kapasitas 5 ya di bawah 5.000 misalkan ya 5.000 unit, ternyata lokasi 3 yang unggul. Terus kita tingkatkan ya kapasitasnya sampai 14.000 ya. Ternyata antara 5 sampai 14 lokasi 2 yang unggul ya. Lokasi 2 yang unggul. Kemudian di atas 14 ternyata lokasi 1 yang unggul ya. Jadi bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini dia ya. Meskipun dari fixed cost-nya ini terlihat lokasi 3 ya, lokasi 3 yang paling unggul, tapi ternyata setelah diteruskan dengan kapasitas produksi yang lebih besar, ternyata lokasi 1 yang paling unggul ya. Gitu. 5.000, 5.000 sampai 14.000, di atas 14.000. Jadi tergantung juga enggak hanya fixed cost-nya, tapi juga variable cost-nya ya. Kalau kapasitas produksi kan dia lebih ke variable cost ya kan, lebih ke variable cost-nya. Ya. Jadi nggak serta-merta apa namanya fixed cost itu dominannya. Ya, ini contoh lihat ya variable cost-nya ya, variable cost-nya dia. Kemudian ya metode yang tadi metode analisis biaya ya, analisis ekonomi. Kemudian metode yang lain itu metode pusat gravity ya. Metode pusat gravity. Metode ini dipakai untuk menentukan lokasi pabrik dengan memanfaatkan lokasi geografis ya. Jadi lebih ke lokasi geografis dari pasar yang dimiliki. Ya. Jadi mungkin lebih tadi ya, lebih ke B2C ya, B2C apa namanya? Perusahaan B2C ya, pabrik B2C. Artinya dia lebih ke customer ya. Lokasi geografis dari pasar. Pasar tadi kan katanya dengan customer ya. Dari pasar yang dimiliki. Kemudian langkah-langkah umumnya penggunaan metode ini berarti yang pertama kita tentukan pasar-pasar yang akan dilayani ya. Kemudian tentukan nilai kebutuhan dari pasar masing-masing pasar tersebut, kemudian cari koordinat pasar yang akan dilayani tersebut di peta geografis. Ini mungkin sebagai informasi ya, jadi kayak apa namanya informasi yang kita dapatkan di mata kuliah ini tuh tidak hanya berlaku untuk tadi ya menentukan lokasi pabrik ya, tapi juga bisa kalau kita nanti misalkan kalian mau entrepreneur ya, itu juga bisa dipraktekkan sebenarnya ya. Jadi nggak hanya di lokasi pabrik saja, tapi juga lokasi bisnis misalkan ya, lokasi bisnis. Contohnya ya pusat gravity ini ya. Jadi kita tentukan ya pasar-pasarnya kita misalkan pilih ya, ini pasarnya ini kota A, kota B, kota C atau ini kota A lokasinya. Kira-kira ini dekat dengan mana nih? Misalkan kita mau mendirikan suatu pabrik ya. Ya ini B2C ya, lebih ke customer ya kan. Kira-kira produknya ini kebutuhannya seperti apa? Ya. Kebutuhannya seperti apa? Misalkan ini logikanya aja ya. Misalkan kita mau bikin apa namanya tas misalkan. Jadi kita customer-nya ya mungkin anak sekolah ya. Kira-kira ini lokasi mana yang banyak sekolahannya. Tapi itu mungkin juga enggak. Ini contoh saja ya. Kalau sekarang kayaknya kan enggak jadi masalah ya terkait dengan lokasi, kan ada distribusinya kan. Kalau sekarang jalan-jalan raya juga sudah untuk transportnya juga udah lancar ya. Ini hanya contoh saja ya. Misalkan di sini ada beberapa, kita tentukan dulu pasar-pasar yang akan dilayani. Kemudian tentukan nilai kebutuhan dari masing-masing pasar tersebut dan cari koordinat pasarnya. Contohnya ini ada rumusnya ya, X, Y ini lebih ke koordinat ya, lebih koordinat dari lokasi pabrik yang optimal ya. Jadi X ini sama dengan rumusnya sigma XI kalikan VI dibagi dengan sigma VI. VI ini adalah kebutuhan produk di suatu lokasi ya. Di sini kalau X ini koordinat suatu tempat pada sumbu X, ini kan lokasinya ada 4, misalnya lokasi A, B, C. Ya masing-masing lokasi ini kita taruh di ya namanya geografis kan dia lebih kayak map ya kan, peta. Peta biasanya kan ya 2 dimensi ya kan, X sama Y. Ya kan 2 dimensi kan ya namanya peta ya. Nah, itu kayak gitu misalkan ya. Jadi di sumbu X sama sumbu Y, ya koordinatnya itu seperti apa? Itu di lokasinya kan ya. Kemudian kebutuhan produk di lokasi tersebut seperti apa? Ini berlaku untuk yang X maupun untuk yang Y. Misalkan contohnya seperti ini ya. Ini ada kota A, B, C, dan D. Ya, kebutuhannya masing-masing 20, 30, 15, dan 10 unit. Ya. Kemudian untuk yang X ya tadi ini sigma XI kali VI. Ya. XI-nya berarti apa di sini? Ini A ya, lokasi A berarti ini
Ini kayak ini ya, peta geografis kan ya namanya geografis kalau kayak GPS ada derajat ya kan. Ya, derajat sama apa? Derajat sama apa? Ada yang tahu? Garis lintang dan garis bujurnya. Biasanya apa? Derajat, kemudian ada kayak gini. Derajat, terus ada ini apa ini? Kayak angka 1 itu. Ada yang tahu? Ini apa ini? Ini kan derajat ya. Kan bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan, ya kan? Ini lebih ke peta geografisnya nih. Jadi koordinat ya XY, tapi lebih ke koordinat ya kayak GPS gitu ya. Ada yang tahu nggak ini? Ini notasi apa ini? Ini kan derajat ya. Kalau yang satu ini notasi apa? Kayak angka 1 kayak apostrof gitu. Nggak tahu. Menit ya, ini menit ya. Ini kan derajat sama menit ya kan. Kalau derajat tok kan dia sangat luas sekali kan ya. Jadi ada menitnya. Nah, di sini kita kalikan semua ya untuk sigma XI kali VI ya. Di sini berarti apa namanya 10, 18 ya kan. Untuk yang D 22, untuk yang C 30 ya kan. Kemudian dikalikan dengan C 30, sorry, yang D 22 ya. Berarti 10, 18, 30, 22. Kemudian dikalikan dengan kebutuhannya. Jadi 20 ya, 30, 15 sama 10 unit. Ya, dikalikan semua dibagi dengan kebutuhannya ya sigma VI. Ya. Didapatkan 18,8 untuk yang X, yang Y 12,4. Ya, derajat. Jadi sekitar sini. Ini lokasi yang bagus nih. Ya. Jadi kita apa namanya? Jadi center of gravity ya. Jadi pusat gravity. Ya. Jadi kita bikin pabriknya di sini. Ya, di tengah-tengah istilahnya. Center of gravity kan di tengah-tengah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian metode transportasi tadi ya, tadi membuat networking-nya ya, dengan jalurnya ya. Jadi menentukan lokasi pabrik dengan memanfaatkan alokasi pengiriman yang paling optimal ya, dari lokasi pabrik yang akan didirikan menuju ke pasar yang akan dituju. Ini jadi lebih ke B2C ya. Kalau B2B pun ya B2B juga bisa ya, artinya intinya dia lebih ke transportasinya ya, dipastikan akan akses untuk menuju ke pasar ya, baik itu B2B maupun B2C itu tersedia ya, mudah ya. Kita nggak perlu buka jalan lagi ya. Jadi seperti itu. Penentuan tempat pendirian setelah lokasi dipilih, maka perusahaan harus menentukan bagaimana pabrik akan didirikan. Ya, beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memilih tempat, diantaranya tadi tanahnya harus kering dan kuat. Tadi kan ya tanah. Kemudian mempunyai keamanan dan pelindungan kebakaran yang baik. Kemudian bila pabrik mengeluarkan asap, maka harus cukup banyak angin yang membawa asap keluar dari daerah pemukiman. Dan dekat dengan transportasi masyarakat, cukup tersedia areal untuk bangunannya sekarang, ekspansi dan parkir kendaraan karyawan. Ini lebih ke apa namanya layout pabrik nanti ya. Lebih ke layout pabriknya. Ini ada contoh soal ya. Ini contoh yang kayak metode biaya tadi ya. Jadi situs lokasi A, B, C, biaya tetapnya 20, 40, 80 ribu, dan biaya variabel per unitnya 50, 30, 10. Yang kita kalikan semuanya 20 kali 5 kali antara apa tadi? Biaya variabelnya kalikan dengan kapasitas unitnya. Ya 3.000, ya 50 kali 3.000, 30 kali 3.000, 10 kali 3.000. Di total antara apa namanya total cost-nya ini, TC itu total cost ya. Ini fixed cost, ya ini yang variable cost. Dapatkan yang situs A 170, situs B 130, situs C 110. Maka kita pilih yang lebih yang paling minimum 110.000 berarti yang situs C. Ya situs C. Oke, mungkin itu ya untuk pemilihan lokasi pabrik. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Halo?
Pak mau tanya dong Pak, tapi Ya, masalah yang tadi awal-awal itu Pak. gimana gimana? Nah itu kalau misalnya ada pemilihan tempat terus masyarakatnya kayak nolak gitu Pak. Nah itu apa ada maksudnya solusinya gimana gitu Pak? Kalau Apa bisa sih dirumuskan atau gimana? tadi kan ada 4 faktor utama ya. 4 faktor utama tadi. Ya, salah satu faktor utama tadi kita geografis dan masyarakat ya. Jadi namanya faktor utama ini ya sama-sama kuatnya ya menurut saya ya. Jadi termasuk penting ya. Kalau tadi utilitas ya pemasaran bahan baku kan katanya dengan benda mati itu bisa kita atur ya kan, bisa kita manipulasi lah. Ya. Bahan baku kalau misal tadi ya kualitasnya nggak sesuai dengan yang kita butuhkan, kita bisa mendirikan unit retreatment ya kan. Pemasaran ya juga kita kalau pemasaran kalau dengan kondisi sekarang kayaknya nggak masalah ya pemasaran ya. Artinya sekarang jalan tol juga banyak, ya cepet lah. Ya untuk urusan logistik kayaknya nggak masalah. Utilitas juga demikian ya. Utilitas ya kalau ini penting juga ya utilitas ya. Artinya harus tersedia airnya, paling nggak air itulah. Ya. Paling nggak dekat dengan sungai atau dekat dengan laut. Yang penting itu kadang juga masyarakat ini ya. Jadi meskipun kita dekat dengan bahan baku ya, contoh tadi ya yang kasusnya yang pabrik semen yang mau didirikan di daerah Skolilo namanya ya. Kalau itu Pati ya. Jadi ada gunung ya, Gunung Kapur ya. Artinya kan salah satu bahan bakunya kan kapur ya untuk membuat semen ya. Nah, itu banyak terjadi pertentangan dari masyarakat tuh meskipun ya dari perusahaan sudah mendapatkan izin ya untuk bikin pabrik. Tapi kalau dari masyarakat itu banyak penolakan, kalau bisa jangan diteruskan ya. Soalnya Indonesia kan kita masyarakatnya kan ya tadi itu ya. Artinya mungkin masyarakat adat ya. Kalau daerah Skolelo itu masih ada kayak masyarakat adat gitu ya, masyarakat pedalaman gitu. Itu yang jadi masalah itu panjang katanya nanti kalau semua diteruskan ya. Ada masalah keamanan juga ya, faktor keselamatan dari pekerja juga bisa jadi ini. Jadi ya ini penting ya. Ya kalau di Indonesia ini ya kalau bisa ya dipertimbangkan ya. Ya, tadi. Jadi itu sih masyarakat juga penting ya. Masyarakat kan eh, susah ya, artinya dealing dengan makhluk hidup atau dengan manusia dan masa diberikan dealing dengan benda mati ya. Makanya dia dimasukkan dalam faktor utama. Ya. Itu mungkin. Oke baik Pak, makasih Pak. Ya contoh lagi kayak dulu kan mau didirikan juga PLTN ya kan di Muria itu lama banget kan ya wacana itu kan ya. Benar tahu nggak wacana pendirian PLTN di Gunung Muria? Gunung Muria kan dekat dengan saya itu di Kudus. Ya kan Kudus sama Pati itu. Iya, Pak. Nah, itu kan ya ini kalau masyarakatnya sudah terdidik gitu, artinya dalam artian ini ya pendidikannya udah mungkin kayak di Eropa atau di Amerika kan aman ya kan ya. Artinya jauh ini dengan teknologi yang sekarang kan namanya PLTN kan jarang ada, maksudnya kayak kejadian di Chernobyl seperti itu kan ya. Kalau di Fukushima ya di Jepang ya. Kalau Fukushima kan karena tadi bencana alam itu kan ya dia. Artinya kalau misal sudah dipertimbangkan sebenarnya aman sih PLTN. Ya cuma tadi agak paranoid gitu kan ya, nuklir gitu kan. Nuklir aja udah ini kan seperti itu. Ya tapi kita nggak bisa memaksakan kan ya. Ya emang kondisi masyarakat kita seperti itu. Ya, ini penting ya masyarakat ini ya. Karena ya sebenarnya kita bergaul dengan masyarakat nanti pabriknya itu. Kayak tadi yang di pabrik semen tadi kan ya contohnya atau PLTN tadi. Ada yang lain lagi? Oh ya, mungkin sebelum saya tutup, ini kan kita butuh 7 kali pertemuan ya dalam 5 minggu. Ini kan sudah minggu keempat, tadi kan minggu kelima. Nah itu kan UTS ya. Nah kalian ada jadwal tambahan gimana? Ada nggak? Siapa?
Kalau misalkan kayak malam gitu gimana malam? Enggak apa-apa, Pak. Ya apa? Yang lain gimana? Boleh, Pak. Boleh ya? Ikut, Pak. Ikut Ikut, aja ya. ikut. Kan di rumah sih ya soalnya. Nggak masalah kayaknya ya. Oke, nanti coba nanti saya tentukan jadwalnya. Soalnya melihat dalam 2 minggu ini, ya berarti kan ya minggu ini sama minggu depan kita harus sudah selesai 7 kali pertemuan. Ya, kita kurang 3 kali materi ya, ya sebelum UTS. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin itu ya untuk mata kuliah untuk pertemuan kita kali ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya N ya. Pak, saya belum absen, Pak. Siapa? Aldrin. Nah, Ya. hampir aja. Dia emang baru masuk, Pak. Oh, gimana Ngawur. ini masuk ini? Enggak, Pak. Dari tadi jam 10.40, Pak, saya masuk. Bercanda, Pak. Bentar, mana ya? Mas Rizka. Maaf, Pak, laptop saya dibajak. Siapa yang baca? Tadi Dava udah masuk ya, Dava ya? Dava mana Dava? Tadi udah masuk dia, Pak. Terus kemana lagi itu? Kalau ada kesulitan, apa namanya? Pas mau masuk ini ya, WA pribadi ke saya ya, supaya saya tahu ya. Jadi sempat masuk tadi ya? Iya. Masuk belum? Belum masuk ini ya. Coba nanti suruh ini ke saya. Oh, sudah. Halo Dava. Kemana aja? Dava baru masuk Dava. Halo. Dava mana Dava? Ya, halo Pak. Maaf Pak. Apa? Tadi mati lampu Pak di kampung saya Pak. Jadi sinyalnya susah Pak. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa. Emang di mana kamu? Kampungnya di mana? Di Muko-Muko Pak, di Bengkulu Pak. Oh, 4 jam dari kota Pak. Oke. Iya Pak. Oke, itu udah ya, udah semua ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak.
Ya, sama-sama Mas Ayan ya.